Anak laki-laki saya lebih suka main masak-masakan dan boneka daripada main mobil-mobilan. Apa ya yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini bisa juga dibalik ya sahabat Sisi. Bagaimana kalau anak perempuan kita yang lebih suka main bola, main Lego, atau main tembak-tembakan yang biasanya lebih sering dimainkan sama anak laki-laki? Baik, kita akan lihat dulu beberapa manfaat dari bermain. Buat anak-anak, bermain itu bisa jadi sarana mereka untuk mengenal dunianya. Jadi kalau main masak-masakan, ya mereka belajar tentang alat-alat masaknya, belajar tentang proses memasaknya, atau bagaimana menghasilkan makanan. Kalau lagi main mobil-mobilan, ya mereka belajar bahwa mobil itu bisa maju, bisa mundur, bisa berputar. Mobil itu juga ada setirnya, ada rodanya, dan sebagainya. Fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua adalah bermain itu menstimulasi indera mereka, menstimulasi kemampuan-kemampuan kognitif, motorik, hingga sosial dan emosi. Lalu yang ketiga dan gak kalah penting, bermain itu juga penting atau bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan tentang peran gender. Kalau bicara tentang identitas gender, ada dua gender yang umum dikenal oleh masyarakat, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun sekarang sudah lebih populer istilah non-binary, yaitu mereka yang merasa bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tapi ini hubungannya bukan dengan jenis kelamin ya, melainkan dengan peran gender atau identitas gender. Nah, bedanya zaman dulu dengan sekarang, dulu peran gender sangat jelas batasannya. Kalau laki-laki ya tugasnya bekerja mencari nafkah, keluar rumah. Sementara kalau perempuan di rumah untuk mengurus anak. Lalu yang berangkat ke medan perang itu adalah laki-laki. Sementara perempuan ada di baris belakang jadi perawat dan seterusnya. Jadi gak heran kalau kita akhirnya ngasih boneka ke anak perempuan kita dan ngasih pistol-pistolan ke anak laki-laki kita. Sementara zaman sekarang peran gender ini masih ada, namun batasannya sudah mengabur, jadi lebih melebur ya sahabat Sisi. Sekarang banyak sekali laki-laki yang menjadi chef terkenal contohnya. Sementara perempuan yang jadi politisi, jadi pemimpin itu juga sangat banyak. Jadi gak apa-apa kalau anak laki-laki main masak-masakan, sementara anak perempuannya main mobil-mobilan. Ya gak apa-apa, itu kan preferensi, itu minat. Sementara kalau kita ingin menanamkan value tertentu atau peran gender tertentu pada anak kita, itu bukan tergantung pada jenis mainannya, tapi bagaimana dia memainkannya atau bagaimana kita mendampingi pada saat anak bermain. Oke, sekarang kita kasih satu contoh ya. Misalnya kita ingin anak laki-laki kita tumbuh jadi anak yang punya leadership skill yang bagus, kemampuan kepemimpinan yang bagus, karena dia nanti akan jadi kepala rumah tangga. Nah, anggaplah kemampuan leadershipnya itu tanggung jawab atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Kalau dia milihnya main masak-masakan, tetap kok kita bisa mencoba menumbuhkan kemampuan-kemampuan itu pada diri anak kita. Misalnya, tanyakan kepadanya, rencananya dia mau masak apa sih? Itu kan sudah kemampuan mengambil keputusan ya. Atau berikan beberapa pilihan. Bunda lagi pengen makan mie goreng sama nasi goreng sama minum jus jeruk. Kakak mau bikinin yang mana duluan? Misalnya seperti itu. Artinya dia sudah belajar untuk mengambil keputusan. Lalu juga tanyakan bagaimana dia ingin mengolahnya, bagaimana dia ingin memasaknya, gitu ya. Atau kita juga bisa loh bikin skenario untuk melatih bagaimana sih anak bereaksi atau menyelesaikan masalah. Untuk melatih rasa tanggung jawabnya juga. Misalnya kita pura-pura pas lagi ngicipin makanannya, aduh kok asin banget ya, gitu. Nah nanti lihat reaksi anak, apakah dia akan bilang, oh maaf garamnya kebanyakan, atau oh iya bu nanti saya ganti ya makanannya dengan yang baru. Misalnya seperti itu. Itu kan udah satu hal yang menunjukkan bahwa dia mau bertanggung jawab. Terus kita juga bisa bikin lagi skenario lain. Misalnya, wah gasnya habis, gimana nih kita jadi gak bisa masak. Kita lihat gimana cara anak untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah dia akan berhenti masak, apakah dia akan bilang, oh ya kita beli aja dulu gasnya, dan sebagainya. Nah sebaliknya, kalau misalnya kita ingin anak perempuan kita untuk lebih punya sifat welas asih, sifat peduli, sifat
kelembutan, empati, dan sebagainya yang banyak diasosiasikan sebagai gender feminin gitu ya, sebagai sifat-sifat yang feminin. Maka walaupun dia misalnya pilih untuk main bola, kita tetap juga bisa kok mengarahkan anak dan menumbuhkan sifat-sifat itu. Gimana contohnya? Satu, kita bisa ajak anak untuk bermainnya gantian atau bergiliran. Kalau bergiliran tuh kan anak belajar untuk sabar, ya. Anak belajar untuk berempati. Oh, ada yang nungguin saya nih, gitu. Kemudian anak juga belajar untuk berbagi. Itu kan juga sifat-sifat yang menggambarkan kepedulian pada orang lain. Lalu bisa juga kita bikin skenario gitu, atau kita bikin cerita. Tangan kita pura-pura sakit gitu pada saat misalnya menangkap bolanya. Aduh, tangan mama sakit. Kita lihat reaksinya seperti apa. Lalu kita ajari juga bagaimana dia seharusnya merespon orang yang sedang kesakitan, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa bilang ya bahwa bukan jenis mainannya yang menentukan value apa yang tertanam pada diri anak, tapi prosesnya, bagaimana dia memainkannya. Nah, bagi kita orang tua, yang terpenting adalah pastikan bahwa kita punya waktu nih untuk mendampingi anak pada saat dia bermain. Supaya kita bisa memilih value apa, nilai apa, skill apa yang ingin kita tanamkan kepada anak.